Saya ini orang Betawi. Ya, itu tadi saya mau tanya tuh, Jen. Kan jarang nih Betawi nih di Saya ini orang Betawi. Iya. Ya. Orang Betawi yang tidak punya kampung. Terkhusus buat Nikuba memang targetnya bukan hanya bagaimana menambah cabang, tapi bagaimana meningkatkan iuran. Bicara manfaat dan apa sih yang sudah didapat dari KSBC ini, mungkin nggak ternilai kalau buat saya. Mungkin nggak ternilai kalau buat saya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali di YouTube Media Kampi Power Jakarta. Kali ini kita dalam konten ngopi, ngobrol pintar, di mana tujuan dari ngopi ini adalah sebetulnya memberi inspirasi kepada kawan-kawan buruh, khususnya anggota Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Dan hari ini menjadi sebuah keuntungan buat kita karena saya ada di sebuah kantor federasi yang cukup besar, salah satu federasi yang berafiliasi ke KSBC, yaitu di Federasi Nikuba, Niaga Keuangan dan Perbankan. Dan hari ini, saat ini saya sedang bersama Sekjen Nikuba, Bang Dwi Harto. Ya, sore Bang. Selamat sore, Bang Alson. Itu Jen, yang pertama Jen, gini, sebelum nanti kita berbicara, kita mau tahu dulu profilnya nih Jen. Sejak kapan sih ada di atau menjadi bagian dari KSBC atau Nikuba secara khusus gitu? Iya, baik. Terima kasih Bang Alson bersama dengan media Kampi Power Jakarta. Kampi Power Jakartanya. Sebelumnya coba saya sedikit dulu menceritakan kenapa sih saya bisa ada di KSBC atau Nikuba. Berawal ketika dulu saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, perusahaan jasa, di bidang jasa. Tahun 2001 itu berawal saya bekerja, ada sedikit persoalan di dalam perusahaan terkait yang pertama pada saat itu yaitu mengenai hubungan kerja, status hubungan kerja, dan juga mengenai upah lembur. Ya, upah lembur itu yang penghitungan tidak sesuai. Nah, perjalanan itulah yang membawa saya masuk menjadi yang namanya anggota SBC. Dulu SBC ya, belum KSBC. Tahun 2001 itu saya masuk menjadi anggota Nikuba SBC 2001. Perjalanan masuk menjadi anggota di 2002-2003 kalau tidak salah, dipercaya oleh teman-teman menjadi pengurus tingkat komisariat. Berjalan sampai pada akhirnya tahun 2007 saya dipercaya oleh teman-teman Nikuba Jakarta. Pada saat itu ada beberapa PK menjadi pengurus cabang. Pada saat itu saya sebagai bendahara, ketuanya Pak Dedi Hardianto, sekretarisnya Pak Sarjono. Tahun 2014 Kongres Nikuba di Pekanbaru 2015, saya juga dipercaya duduk menjadi yang namanya bendahara DPP Nikuba. Tetapi di tahun 2011-an kalau saya lupa, pernah juga saya ditunjuk sebagai Korwil. Sebagai Korwil KSBC DKI Jakarta, berjalan sampai dengan periode 2019 ketika saya terpilih menjadi Sekjen Nikuba 2019. Periode yang sekarang ini, maka jabatan Korwil itu karena mengacu kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga kita KSBC, tidak boleh memiliki jabatan yang strategis ya. Pada daerah Korwil itu saya lepas dan saya sampai hari ini menjadi bagian dari berada di Nikuba sebagai Sekjennya Nikuba. Itu. Pesan saya sih kalau buat teman-teman anggota, ya khususnya teman-teman anggota Nikuba, saya berbicara kepada Nikuba bahwa organisasi ini adalah organisasi serikat buruh di mana tempat belajar. Jadi saya berharap kepada teman-teman anggota semua manfaatkan organisasi ini untuk kita menggali ilmu. Perjalanan dari 2001 sebetulnya Jen ya. Lalu kalau kita lihat tadi ada tahapan-tahapan yang memang dilalui di sana. Kita bicara
jabatan lah sebetulnya dalam organisasi kan gitu kan. Betul. Cuman berarti dulu begitu menjadi sekretaris cabang menjadi korwil. Enggak. Jadi saya ketika sekretaris cabang pada saat itu 2015, Pak Sarjono, ketua cabang Nikuba DKI Jakarta, terpilih menjadi hakim ad hoc. Iya, Saya sebagai sekretaris. Nah, karena ini kebiasaan teman-teman KSB sih. Ini sebetulnya dia menjorokkan saya menjadi korwil, ya kan? Nah, oleh karenanya pada saat itu saya harus lepas juga pengurus cabang itu. Oh iya, betul. Saya lepas. Pada saat itu pengurus cabang dilanjutkan oleh Pak Bambang Esye. Gitu. Ya, itulah perjalanannya sampai pada hari ini menjadi sekjen. Orang nomor 2 lah kalau secara ini di Nikuba kan Jen ya. Gitu sih katanya. Jadi belum nomor 1, belum kan gitu kan. Belum. Baru setengah perjalanan nih kan memimpin Nikuba Jen ya. Bersama Bang Carlos ya. Betul. Ya artinya perjalanan tadi tentunya menjadi sebuah modal sebetulnya ketika hari ini duduk sebagai sekjen kan itu. Dan kita tahu hari ini bukan berbicara karena di podcast ini aja, tetapi kita lihat secara umum bahwa memang perkembangan Nikuba ini cukup baik kalau menurut saya, itu yang kami lihat di lapangan Jen. Artinya kan memang tidak dalam kapasitas membandingkan sih sebetulnya, tetapi kita harus akui juga bahwa ada memang pencapaian dalam hal organisasi kan gitu kita lakuin. Nikuba ini kan niaga, keuangan dan perbankan ya Jen. Dan aneka industri. Nah, kok senyum Jen pas ngomong gitu? Ya kan, jadi memang kalau orang kan taunya niaga, keuangan, itu yang punya bank kan gitu kan. Tetapi memang ya dinamis lah memang, bahwa juga ada beberapa atau cukup banyak federasi yang memang karena ada pertimbangan ketika kita harus membuka peluang kepada sektor lain kan itu Jen kan. Karena kita tidak boleh terlalu memagari hanya untuk sektor ini, sehingga masuklah aneka industri tadi kan itu. Ya, jadi kalau terkait mengenai tadi yang dibilang sektornya, kalau mau dibilang brand, betul. Ya kan, brand itu adalah kalau bicara Nikuba, brandnya jasa dan perbankan. Itu lebih ke sana gitu. Nah, memang perjalanan seperti tadi yang dibilang Bang Alsun sendiri, kita harus dinamis. Muncullah itu di 2015 kalau nggak salah, 2015 Kongres di Pekanbaru. Karena aspirasi teman-teman di bawah dari tingkat cabang semua kita putuskan di dalam kongres itu untuk penambahan karena beberapa hal, ada beberapa masukan dari teman-teman. Yang terpenting buat kami adalah tidak melanggar yang namanya Undang-Undang 45, Undang-Undang 21 2000. Nah, itu yang terpenting buat kami seperti itu. Ya, artinya kan perkembangan saat ini baik secara budaya maupun teknologi memang menjadi sebuah tantangan ya Jen ya. Ketika serikat buruh harus mampu berinovasi kan itu kan, lebih fokusnya di situ kan. Nah, kalau Nikuba sendiri Jen punya cabang berapa sih untuk seluruh Indonesia? Kalau cabang kita di seluruh Indonesia tidak banyak ya. Cabang kita hanya sekitar 19 cabang. 19. Namun memang ada beberapa cabang yang kita bilang sedikit vakum. Ya, ada beberapa cabang vakum dalam artian mereka tidak berkembang, ya, tidak berkembang, yang pada akhirnya kita anggap vakum dan tidak ada komunikasi yang bagus, ya. Nah, itu di luar dari yang 19. Dari 19 itu. Kalau secara keseluruhan itu ada sekitar 24. 24 cabang di seluruh Indonesia. Gitu. Kalau Nikuba Jen, anggota terbesar itu di wilayah mana? Kalau untuk anggota terbesar itu di wilayah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Palembang. Ya, Sumatera Selatan itu ada kita beberapa cabang di sana. Ada Kota Palembang, ada Banyu Asin, ada Musi Banyu Asin, ada Musi Rawas, ada Lahat, satu lagi Ogan Komering Ilir kalau tidak salah. Oh gitu. Itu ada 6 cabang di sana. Nah, ada di Sumsel itu. Dan memang yang terbesar adalah di Kota Palembang. Yang saat ini terbesar, ya mungkin juga teman-teman bisa melihat kalau melihat gerakan nasional di wilayah Sumsel atau Kota Palembang, itu sudah bisa kita bilang itu Nikuba. Walaupun di sana ada beberapa federasi yang saat ini juga sudah mulai tumbuh ya. Di Sumsel itu ada Kami Parho sudah mulai tumbuh juga. Terus berikutnya kalau tidak salah ada FTA, ada Kikes juga gitu, walaupun memang masih terdominasi oleh Nikuba. Gini Jen,
Tadi kan bahwa kita sempat Sekjen menyinggung kaderisasi di Nikuba, kalau tadi lihat ada Bang Sajoni jadi hakim. Lalu sebelumnya juga ada Bang Hermawan kalau nggak salah dari Iya. Kuba jadi hakim kan gitu kan. Ada saat ini kita bicara Bang Sekjen DKI, Sekjen Den dari Nikuba juga gitu. Betul. Artinya tidak kita pungkiri menjadi sebuah kebanggaan sebetulnya ketika organisasi atau federasi mampu ya kan menciptakan kader-kader yang mumpuni lah, yang bisa menjadi atau mendapat sebuah jabatan atau posisi strategis baik itu di organisasi maupun di luar kan gitu. Tapi saya lihat saat ini kan Nikuba ini kayaknya tertata gitu kalau menurut saya. Agak sedikit karena saya lihat kan di media sosial pelatihan-pelatihan itu kan cukup intens dilakukan. Ya kan? Bahkan saat ini yang saya lihat ada, nanti tolong diluruskan Jen kalau misalnya saya salah, ada sebuah perusahaan cukup besar yang menjadi bagian dari Nikuba, ISS kalau nggak salah ya kan. Betul. Ini sebuah pencapaian kalau menurut saya, menjadi sebuah power buat Nikuba gitu kan. Apa sih yang Bang Ketum dan Sekjen lakukan, tapi khususnya Sekjen untuk membangun Nikuba baru setengah periode, tapi yang saya lihat ya luar biasa pencapaiannya Jen. Hari ini memang saya dibilang mungkin baru setengah periode antara Ketum dengan saya ketika 2019 kemarin. Tetapi memang ini tidak terlepas dari periode sebelumnya. Pada saat itu ketika pasca Kongres di Pekanbaru, terpilih Bang Dedi Hardianto yang saat ini menjadi Sekjen KSBSI. Kita bagaimana coba ketika pada saat itu struktur itu DPP itu memang betul-betul mempunyai sebuah target. Kita mempunyai target yang pertama bukan hanya pengembangan anggota, tapi bagaimana peningkatan iuran. Itu menjadi target kita pada saat itu di awal ya. Nah, memang ada sebuah pencapaian ketika target di 2015 sampai 2019. Salah satunya tadi yang dikatakan ada sebuah yang kita capai, yaitu masuknya sebuah perusahaan besar multinasional itu di eranya itu di tahun 2017. Itu berawal dari bagaimana kita membangun sebuah jaringan, ya. Ada sebuah jaringan kita, terus bisa berkomunikasi dan pada akhirnya itu terbentuk. Nah, terus pertanyaannya trik apa sih untuk mengembangkan? Sebetulnya kalau bicara trik khusus itu tidak ada. Mungkin hampir semua federasi yang ada di KSBSI mempunyai pola yang sama. Cuman tinggal bagaimana kita mau tidak memanfaatkan pola yang memang sudah dibuat oleh KSBSI, semacam kurikulum. Seperti tadi mengenai pendidikan, pelatihan, gitu kan. Nah, ini tinggal tergantung kitanya. Nah, memang kebetulan kita di Nikuba coba bagaimana, kalau dibilang baik, mungkin belum, ya. Ada beberapa federasi juga yang sudah jauh lebih baik, gitu. Nah, cuma memang kita bagaimana berkomunikasinya dengan tingkat cabang untuk mengembangkan ini organisasi dengan rasa saling percaya lah. Iya. Tidak terlepas kerjasama dengan Korwil. Karena mau tidak mau Korwil KSBSI yang ada di wilayah. Saya selalu bilang karena saya mantan Korwil, dia adalah raja-raja wilayah. Jadi perlu juga kita membangun sebuah komunikasi yang bagus dengan Korwil agar bagaimana Nikuba di wilayah pun bisa berkembang. Yang sudah terlihat perjalanannya pasca ketika saya ini Garut berkembang ya dengan tumbuhnya ada DPC, dulu sebelumnya tidak ada DPC Garut, hari ini ada DPC Garut, dan teman-teman bisa melihat ketika di tahun kemarin mungkin kita ada gerakan yang namanya aksi Omnibus Law, kawan-kawan Garut bisa membuktikan turun dengan kurang lebih hampir 1000-an lah untuk di Garut gitu. Terkhusus buat Nikuba memang targetnya bukan hanya bagaimana menambah cabang, tapi bagaimana meningkatkan iuran. Kebetulan kami kalau di DPP memang sudah ada pembagian job disk ya. Masing-masing job disk ini mempunyai tanggung jawab masing-masing, ya kan, untuk bagaimana berjalan. Dan kami coba bagaimana tidak hanya walaupun mungkin ya ketum sekjen itu bisa mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan, kami tidak melakukan itu. Tetap kami harus juga bagaimana menghargai dan menghormati struktur yang lain gitu loh. Seperti contoh konsolidasi mempunyai tanggung jawab ini. Tetapi tidak hanya kita kasih kewenangannya cuma sebatas komunikasi, tapi memang kita fasilitasi bagaimana dia melakukan kunjungan ke daerah, bagaimana dia melakukan pengembangan. Karena kawan-kawan daerah
itu sangat butuh yang namanya sentuhan-sentuhan dari pusat. Karena saya melihat beberapa kali kami melakukan kunjungan ke daerah, ketemu dengan teman-teman anggota, ada rasa tersendiri. Kalau menurut teman-teman anggota di sana merasa kayak semacam diperhatikan, sehingga semangat dia untuk berorganisasi, semangat dia untuk mengembangkan organisasi pun semakin tinggi. Ya, itulah sentuhan-sentuhan. Mungkin kita bilang ya sentuhan-sentuhan kecil, tapi kayaknya mempunyai efek yang lumayan. Ada nilai dalam sentuhan itu ya, ada value-nya gitu kan. Jen, gini, kalau orang sekarang ngeliat, oh ya Bang Dwi Harto sebagai sekjen, tetapi kan di balik ini tadi saya bilang ini perjalanan panjang. Pernah nggak Jen merasakan hal terpahit menjadi bagian dari serikat buruh ini? Itu pasti ada rasa-rasa mengalami terpahit di dalam konteks serikat buruh itu, ya kan. Misalkan contoh begini, kita dalam perjalanan, ya kan, kita masuk di dalam sebuah serikat buruh. Kadang-kadang begini, masyarakat kita ini, kita sudah melakukan yang terbaik saja, itu kadang-kadang masih dicurigain atau dianggap seperti apa. Nah ini di dalam serikat buruh nih. Saya mau katakan, dan saya juga coba berpesan kepada teman-teman semua, mungkin teman-teman cabang atau pengurus PK, jangan pernah sakit hati dengan buruh. Dan kita harus siap mental, karena kita kadang berbuat baik pun, ya kan, itu suka ada aja hal-hal yang dipandang yang nggak bagus gitu kan gitu. Padahal kita sudah melakukan yang terbaik. Bicara manfaat dan apa sih yang sudah didapat dari KSBC ini, mungkin nggak ternilai kalau buat saya gitu. Jadi saya mau katakan begini, ada tidak terbesit meninggalkan yang namanya, katakanlah ada beberapa orang pindah atau seperti apa atau bentuk lain. Saya mau katakan sampai hari ini tidak ada terbesit saya untuk pindah atau seperti apa. Karena tadi manfaatnya saya ada di KSBC ini tidak ternilai. Ya. Yang pertama, mungkin kalau saya bukan di KSBC, saya tidak punya banyak teman, terutama jaringan-jaringan di luar sana. Nah, dengan inilah saya merasakan manfaat yang tinggi. Saya bisa dikenal oleh mereka. Pada akhirnya saya mempunyai banyak kawan, punya banyak jaringan, dan ini saling berkaitan. Kalau saya mau bilang, untuk mengembangkan sebuah organisasi, inilah yang coba Nikuba lakukan, melebarkan saya membangun jaringan dengan teman-teman, ya mungkin mitra ya, dalam hal ini mungkin Apindo, atau juga ada teman-teman pemerintahan gitu. Kita bagaimana membangun jaringan dan bagaimana bisa membentuk mereka, ya tentunya dengan cara-cara apa ya, dengan cara-cara kita berkomunikasi lah. Oke Jen, itu tadi kan kita bicara tentang Nikubanya lah kan. Saya mau coba bicara apapun itu kan gini, kita ini kan kalau boleh dibilang induknya kan KSBC. Betul. Ya kan, bahwa setiap dari 10 federasi itu berafiliasi ke KSBC. Nah secara umum kan gini, bahwa KSBC ini juga artinya akan terpilih orang-orang yang menjadi pemimpin di KSBC. Betul. Ya, bahwa saat ini kita tahu ada menjadi sebuah, saya rasa menjadi sebuah prestasi dari Nikuba ketika Sekjen KSB sekarang dari Nikuba. Pastilah orang-orang terbaik yang duduk di sana. Iya. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara orang-orang yang dilahirkan dari Nikuba sudah banyak. Dulu Bang Rekson itu adalah ketua umum Nikuba. Gitu ya? Bang Rekson itu adalah Nikuba, ketua umum Nikuba, dan dia terpilih menjadi yang namanya presiden. Ketika saya masuk anggota pada saat itu, ketua umumnya adalah Bang Rekson. Oh gitu. Ya, cuman di 2003 kita mengadakan kongres, Bang Rekson terpilih menjadi presiden, harus melepas Nikubanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dulu almarhum Mbak Sri, dia menjadi bendahara Den juga, itu dari Nikuba, gitu. Terus kalau yang sekarang duduk ya memang dari Nikuba, Mas Sekjen. Dan di luar dari itu pun kita sudah banyak melahirkan yang hari ini ada duduk di Hakim Ad Hoc. Periode hari ini ada Bang Sarjono, dan satu lagi ada di Manokwari, itu dari Palembang. Itu Nikuba juga, Jen? Itu Nikuba, cuman saya lupa namanya, nggak hafal. Dan periode sebelumnya itu ada yang namanya Bang Hermawan, sekarang Ketua DPC Palembang. Dan ada sekarang duduk dia sebagai di Komisi Yudisial itu di Palembang. Itu dulu Nikuba ada namanya Ibu Zaimah. Gitu. Dan saat ini, saat ini juga Ketum Nikuba kan menjadi anggota Tripnas. Tripartit Nasional ya? Iya, betul.
satu periode berjalan ini dia menjadi LKS Tripnas. Ya. Artinya gini, yang saya mau bilang, inilah manfaatnya kita berada di kapal besar. Saya mau katakan, berada di KSBC, ya, Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia ini adalah kapal besar yang mempunyai jam terbang tinggi, jangkauannya luas. Kita manfaatkan kapal ini. Ya. Sedikit begini saya mau cerita. Saya ini orang Betawi. Ya, itu tadi saya mau tanya tuh, Jen. Kan jarang nih Betawi nih di Saya ini orang Betawi. Iya. Ya, orang Betawi yang tidak punya kampung. Betul. Gitu. Kalau saya mau bicara, saya bekerja di daerah Jakarta. Mungkin tidak ada kepikiran saya itu saya akan bisa pergi yang namanya keluar dari yang namanya, katakan jauh dikit, Pulau Jawa. Iya. Paling jauh mungkin Pulau Jawa. Tetapi dengan KSBC ini paling tidak saya sudah, ya untuk keliling seluruhannya belum, tapi sudah beberapa pulau itu saya kunjungin, yaitu berkat KSBC, ya kan. Yang terjauh memang saat ini adalah di Palu. Palu ya. Di Sulawesi. Belum lama kemarin, Jen, ya. Sulawesi Tengah itu, nah itu saya bisa ada di sana gitu. Jadi kalau mau dikatakan mau ninggalin atau seperti terbesit, mungkin jauh ninggalin KSBC. Itu yang berasa langsung ya. Iya. Tapi kalau yang nggak berasa langsung ya banyak. Gitu lah. Jadi kayaknya nggak mungkin lah, ya kan. Sampai saat ini sih belum ya, nggak mungkin ya. Ya sejauh nggak ada kepikiran lah, ya kan. Jen, berangkat dari Betawi tadi sebelum lanjut lagi yang itu, Jen. Berangkat dari Betawi tadi. Artinya kan gini ya. Kita sadar bahwa KSBC karena memang lahir dari seberang. Itu memang fakta kan gitu kan. Lalu juga kita pahami betul bahwa sebagian pemimpin KSBC memang orang-orang luar Jawa atau terutama luar Betawi kan gitu kan. Nah, sebagai orang Betawi, Jen, ada nggak sih kesulitan beradaptasi dengan gaya-gaya kepemimpinan? Apalagi sekarang kan ketumnya orang Batak nih, ya kan, presiden juga orang Batak nih kan gitu kan. Jarang, jujur aja, Jen. Kalau saya mungkin kita bicara di kantor sini atau di sini di KSB secara umum, orang Betawi kan jarang, Jen. Iya. Ya, jadi gini. Ada kesulitan nggak menyesuaikan dengan? Kalau sebetulnya begini juga, ya memang orang akan beridentik mengenai Betawi ini. Tetapi saya mau katakan bahwa begini. Betawi sekarang ini berbeda dengan dulu. Ya. Orang-orang Betawi saat ini juga sudah banyak dia bagaimana mempunyai pola pikir yang luas ya. Gitu. Apalagi yang namanya di Jakarta ini, kalau mau dibilang ini adalah Betawi, ini multikultur. Jadi memang sudah harus dan seharusnya kita beradaptasi dengan beberapa suku yang ada di Indonesia ini, dan itu sudah terutama di KSBC aja. Dan itu sudah kita lakukan, dan saya sudah lakukan itu ketika era memang di lingkungan saya. Di lingkungan saya memang tidak hanya orang Betawi doang, ada banyak bermacam suku. Iya. Jadi ketika saya di SBC udah nggak kaget aja nih. Udah nggak kaget. Ya mungkin kagetnya sedikit lah kalau ngomong agak kencang atau gimana. Tapi kan ketum kan orang Batak nih, Jen. Kebetulan membangun sinerginya gampang nggak, Jen? Kalau dengan ketum itu, kalau kita mau bilang dari sebelah sana, saya nggak kesulitan dengan dia. Karena begini, karakter ketum Nikuba ini, kalau sini mau dibilang sebagian orang bilang Batak Jawa. Karena dengan lembutnya dia gitu. Dan saya sangat respect sama dia. Kenapa? Karena toleransinya sangat tinggi. Karena tidak ada batasan lagi ya. Saya dengan ketum itu yang pada akhirnya nggak ada kesulitan untuk berkomunikasi atau yang lainnya gitu. Jadi buat saya mau dengan suku apapun, karena pemikiran kita adalah pemikiran nasionalis ya kalau di KSBC itu. Jadi nggak ada lah kesulitan gitu, karena garisnya di KSBC itu adalah garis nasionalis. Kalau melihat dari itu, bagaimana menurut Sekjen nih kepemimpinan DEN saat ini yang memang gabungan atau kolaborasi dari beberapa suku tadi, Jen? Sebetulnya terkait mengenai kepemimpinan yang kolaborasi ini sudah dilakukan beberapa periode sebelumnya ya. Kalau dibilang sukses tidak hari ini, saya mengatakan mungkin untuk mengindikatorkan secara umumnya agak sulit ya, karena memang banyak tantangan yang harus dilalui oleh DEN yang hari ini. Pasca terpilihnya struktur DEN 2019, kita masuk ke 2020 dihantam dengan yang namanya COVID. Yang kedua dihantam dengan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini kan yang menjadi kendala kita semua nih, serikat buruh dengan dua lahirnya ini. Itu untuk secara ininya. Tetapi
kalau yang kita mau bilang ada tidak sebuah peningkatan, kita harus katakan bahwa ada peningkatan. Dari mana indikator peningkatannya? Dengan struktur DEN yang hari ini, dengan polanya DEN yang hari ini, bagaimana menekankan kepada semua anggotanya, anggota afiliasinya adalah federasi yang ada di KSBSI ini. Yang pertama saya mau melihat adalah peningkatan jumlah iuran dari masing-masing afiliasi ini terlihat berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau hari ini terlihat, saya mau katakan itu ada sebuah pola yang dibangun oleh DEN yang sekarang adalah ada sebuah peningkatan. Saya mau katakan itu adalah indikator. Indikator lainnya apa sih? Ya memang belum dirasakan hari ini, tetapi sudah mulai terlihat dengan yang namanya DEN hari ini banyak dilibatkan oleh lembaga-lembaga, ya, baik itu kepolisian maupun pemerintahan. Terlepas karena situasinya ya, tapi paling tidak di sana KSBSI sudah menjadi diperhatikan oleh pihak lain lah atau pihak lain, ya. Instansi. Nah, terus yang berikutnya kita bisa melihat, mungkin saya mau katakan hanya KSBSI ketika di bulan Agustus kalau nggak salah kita terakhir melakukan aksi yang secara masif, secara nasional, dengan kekuatan DEN-nya ini menginstruksikan kepada federasinya, diturunkan ke cabang dan ke Korwil, itu melakukan secara masif, secara bersamaan, serentak. Nah, artinya ada sebuah pola, ya mungkin sistem yang dibangun oleh DEN tersendiri untuk memanage ini sebuah organisasi, sehingga lebih terlihat dibanding yang sebelumnya ya. Tidak begitu kelihatan, bukan berarti tidak ada, tapi ini lebih terlihat dari gerakan. Terus indikator peningkatan mengenai itu yang tadi saya katakan, jumlah iuran semakin meningkat. Nah, itulah sebuah keberhasilan DEN yang sekarang. Gitu. Ya, terlepas ada mungkin kekurangan. Kita mau bilang tidak ada manusia yang sempurna. Ya, perubahan dalam arti perbaikan sudah ada legendnya, walaupun kalau itu tadi indikator untuk mengatakan itu berhasil kan belum nih kan. Dan memang tidak ada sebuah ukuran juga memang dikatakan berhasil, karena berhasil atau tidak akan kembali lagi kepada bagaimana cara kita memandang sebenarnya, Jen ya. Terakhir nih Jen, kalau kita bicara tadi sudah kita bicara di Kuba, kita sudah bicara KSBSI, lalu kita bicara di luar nih Jen. Buruh dan politik itu kan boleh dibilang satu kesatuan nih menjadi kan gitu kan, pun tidak semua orang mau mengakuinya. Menurut Sekjen sekarang gini, kalau bicara pergerakan buruh di Indonesia khususnya KSBSI, pergerakan secara politiknya kayak apa sekarang Jen kalau menurut Sekjen nih? Memang pergerakan politik KSBSI saat ini kalau kita mau bilang pure ke dunia politik, saat ini kita belum kelihatan. Tetapi pergerakan politik yang dilakukan oleh KSBSI saat ini yang saya lihat ya, ini masih pergerakan politiknya berada di luar dari parlemen. Ini yang masih dilakukan oleh teman-teman kita semua yang ada di KSBSI. Tetapi begini juga yang saya lihat, tidak menutup KSBSI tidak menutup ruang kepada kader-kadernya untuk berpolitik. Karena banyak kader-kader kita juga, kader-kader KSBSI yang saya ketahui di daerah-daerah itu banyak juga yang ada di partai politik, ya kan? Ya mungkin mereka bisa bagaimana menyampaikan aspirasinya. Kayak salah satu contoh ini yang saya coba lihat, kalau tidak salah ada salah satu DPC kami Parho di daerah Banyuasin ini, dia mencalonkan menjadi yang namanya bupati atau wakil bupati, saya lupa gitu. Nah, artinya KSBSI tidak pernah melarang kepada kadernya untuk berpolitik, ya kan? Dan kita berharap ketika mereka pun jadi bagaimana bisa mengembangkan sebuah organisasi. Namun secara keseluruhan, apakah kita mau kemana, ke partai mana, itu memang kita belum ada. Dan kita di dalam anggaran dasar rumah tangga kita ini belum ada kita putuskan itu. Walaupun saya mau bilang perjalanan KSBSI dengan partai politik punya sejarah. Kita pernah mendirikan yang namanya partai politik. Pada saat itu masih bersama dengan Pak Muhtar Papahan, mendirikan yang namanya Partai Buruh. Artinya ini sudah pernah dilalui oleh KSBSI dengan partai politik. Nah, mungkin untuk hari ini kita belum bisa menentukan lagi ya. Ya mungkin kita ada forumnya nanti, apakah kongres atau rakornas atau seperti apa yang akan kita putuskan, biar
bisa dibilang lu mau diikut atau enggak Iya. sih? Nah, gitu kan. Iya. Nah, ya mungkin itu nanti perlu diputuskan secara bersama-sama melalui forum kita mungkin yang terdekat Rakornas. Rakornas ya nanti tanggal 28 29 30 ya. Betul. Mungkin itu bisa menjadi sebuah agenda, menjadi sebuah keputusan ya. Saya mau bilang gini satu lagi terkait perlu nggak kalau pertanyaan kita sering membaca buruh itu berpolitik. Kalau saya secara pribadi saya mau bilang itu perlu. Kenapa perlu? Ya kan? Karena mau tidak mau yang namanya sebuah kebijakan, regulasi yang ada di negara kita itu dilahirkan atas dasar politik. Betul. Oleh karenanya saya pikir buruh perlu berpolitik gitu. Ya walaupun mungkin kita harus satukan dulu persepsi. Ya, ini kan serikat buruh banyak banget nih. Betul. Ya kan, kita nggak usah dulu keluar. Di internal KSBC ada 10 federasi. Betul. Kita paling tidak harus mempunyai persepsi yang sama terhadap partai politik. Terlepas itu apapun partainya, tetapi mindset kita dengan partai politik paling tidak harus sama dulu. Gitu. Bagaimana Sekjen melihat dengan lahirnya sekarang Partai Buruh? Yang tadi kan Sekjen sudah sempat singgung bahwa kita pernah juga mengalami sejarah melahirkan sebuah partai, tetapi kan Partai Buruh yang ini kan sedikit agak berbeda ketika memang mereka sendiri mengatakan ini kan Partai Buruh yang reborn, yang memang lahir kembali. Nah, secara pribadi nih Jan, atas nama Sekjen nih, bagaimana Sekjen melihat partai ini saat ini? Jadi gini, mungkin kalau pertanyaan mengenai partai buruh yang ada saat ini ya, kalau kita bilang partai buruh atau ribuan atau apapun, Iya. ya, saya juga belum mengetahui itu partai buruh yang mana, gitu kan, karena memang kita tidak ada dalam bagian sana, jadi saya tidak bisa menilai ini ribuan atau apa, gitu ya kan, kita belum Warnanya tahu. aja yang beda, Ya, karena warnanya beda kan gitu, Warnanya beda jadi dari orange, dulu, the Jack ya kan? Jen. Entah mungkin ini banyak the Jack atau gimana ya kan. Iya. Nah, tapi saya mau bilang begini terkait mengenai itu, saya harus perlu apakah harus lahir atau tidak. Kalau saya pikir memang kita harus punya kendaraan, ya. Kita mengacu ke mana? Kita mengacu kepada ketika kemarin mengenai isu sebelum lahirnya Undang-Undang 11 2020 atau Ciker itu sudah ada isu terkait mengenai revisi 13 2003. Iya. Itu pada saat di awal itu, iya, betul. ya kan? Nah, kita pada saat itu tidak mempunyai yang namanya kendaraan politik. Aspirasi kita lakukan melalui perjalanan, terus bergulir, muncullah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020, ya kan? Nah, kita tidak punya kendaraan, pada akhirnya kita hanya bisa melakukan perlawanan dari luar. Kalaupun ada kita, mungkin jaringan-jaringan kita, tapi seberapa kuat jaringan-jaringan itu, betul. ya kan, untuk mempengaruhi dan sejauh mana dia komitmennya dengan kita. Nah, oleh karenanya mungkin saya pikir kalau ditanya tepat ya, saya pikir tepat-tepat saja. Cuman saya belum melihat terkait mengenai untuk partai buruh yang ini, apakah semua elemen serikat buruh yang ada hari ini di dalam sana sudah mempunyai satu pandangan atau belum, gitu. Karena sangat riskan ketika tidak mempunyai satu visi dan satu pandangan yang sama. Karena pengalaman kita dulu dengan yang namanya mendirikan partai buruh gitu. Tapi saya berharap terhadap partai buruh yang sekarang ya bisa berjalan dan melakukan sesuai dengan cita-citanya gitu. Nah, kalau saya secara pribadi ya harus ikut atau tidak mungkin saya belum bisa tentukan, apalagi saya selaku Nikuba, Sekjen Nikuba membawa nama organisasi. Betul. Saya tidak mudah untuk memutuskan itu karena perlu pertimbangan dan perlu juga kita putuskan bersama-sama dengan konstituen kita gitu. Iya. Oke Jen, tapi kalau tadi karena warna itu karena The Jack harus ikut kayaknya kan Betawi. Jakarta. Itu di luar ini kan. Karena kalau warna tadi memang karena The Jack wajib ikut itu Jen. Kalau melihat warna oranye bukan The Jack doang sekarang. Bukan, ya? Sekarang Borneo sudah yang oranye juga. PSU juga warna oranye. PSU oranye juga. Ya, itu Jen, terima kasih Jen untuk waktunya. Mudah-mudahan harapan kita adalah apa yang Sekjen sampaikan dari mulai perjalanan menjadi inspirasi khususnya bagi kawan-kawan Nikuba dan juga secara umum
KSBSI, ya kan, dan harapan kita adalah menjadi inspirasi untuk kawan-kawan buruh di luar sana sebetulnya. Terima kasih Jen waktu-waktunya. Sama-sama, terima kasih Bang Alson dan juga kami Media Kami Power Jakarta. MKJ ya. MKJ. Kayaknya harus sering-sering Media nyebut nih kayaknya Jen, masih kaku kayaknya nih. Enggak, maksudnya kayaknya lebih enak itu besok biar relax kita harus nyari tempat ngopi. Itu karena ini mendadak kan gitu kan. Kalau ngopi nanti kita harus cari yang pas gitu kan Jen. Itu karena memang ini judulnya juga ngopi sebetulnya, ngobrol pintar Jen. Oh, iya. Harusnya kita di tempat kopi lah. Iya harusnya. Kan. Jadi tapi karena tadi begitu kan, ini kan masuk langsung todong kan gitu kan. Nanti saya nggak pas nyari tempat kopinya, takutnya kurang nyaman juga ya. Jadi itu kawan-kawan, apa yang kami sampaikan hari ini tentu seperti di awal saya bilang adalah harapan kita dalam menjadi sebuah inspirasi. Karena kami coba menampilkan konten ngopi ini adalah coba menggali hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pengurus-pengurus serikat buruh di KSBSI, para pemimpinnya, supaya menjadi sebuah inspirasi, motivasi kepada kita bahwa tidak menutup kemungkinan ada hal-hal baik yang coba kita tiru, ya kan, atau kita coba ulang lagi sehingga maksud saya gini, ada peningkatan dalam kita menjadi pengurus serikat pekerja. Itu terima kasih Jen, sukses selalu, sukses untuk Nikuba, sukses untuk KSBSI. Setelah sekjen nanti ketum naik lagi kan itu kan, karena sekjen yang atas itu kan harus melahirkan orang-orang untuk menggantikan. Sukses juga lah buat kawan-kawan Media Kami Power Jakarta. Terima kasih Jan. Itu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.